Halo guys, balik lagi di channel Danang Oli, dan di video kali ini Danang mau ngebagi seputar informasi tentang dunia RC lagi ya. Tapi kita nggak langsung ke dunia RC-nya, kita bakalan ke komponen pendukung dari dunia RC. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu channel Danang Oli dan di like video ini serta di share ke teman-teman kalian. Kita bakalan berbicara tentang checker baterai atau buzzer LiPo. Nah, ini alatnya, teman-teman bisa ngeliat nih. Nah, checker ini bendanya kecil memang ya teman-teman ya, tapi dia sangat membantu dalam permainan RC. Gunanya adalah agar kita bisa mengetahui kondisi baterai Li-ion dan baterai LiPo itu sendiri penuhkah, kosong, atau sudah masih sedang lah ya. Untuk harganya ini sendiri teman-teman bisa cek di online Shopee, namanya tuh buzzer LiPo atau buzzer baterai. Harganya sangat murah, hanya sekitar 20 ribuan mungkin ya, teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, kita bakalan langsung aja menggunakan bagaimana sih cara gunanya dan cara bacanya teman-teman. Di sini Dana menggunakan dua buah baterai Li-ion dan baterai LiPo 7,4 volt sama-sama 2S ya teman-teman ya. Cuman ini kosong, nanti kita bakal gunakan terakhir aja. Ini ada isinya. Untuk mengetahui gimana sih yang ada isinya, kita bakalan langsung aja gunakan dengan menggunakan soket putihnya ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu baterai teman-teman itu 2S kah atau 3S, teman-teman bisa lihat dari soketnya. Jumlah poin 3 pin ini dari soket itu menandakan dia 2S. Kalau 3S, 4S itu teman-teman bisa ngitung aja, dikurangin satu bagian poinnya. Kalau 4S biasanya dia ini ada 5, kalau 3S dia ada 4 pinnya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja cara menggunakannya itu gini. Teman-teman melihat bagian ini LiPo bagian sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Nah, colokkan bagian kepala pinnya itu ke hadapan seperti ini, bukan seperti ini ya. Kalau seperti ini itu malah nggak akan menyala. Dia seperti ini poinnya. Tinggal colokkan dari sisi paling kiri, bukan di kedua atau ketiga atau tapi paling kiri. Setelah dicolokkan nanti dia akan ada lampu indikator. Nah, indikatornya di sini all 7,6, 1 3,8, 2 3,8. Artinya sel 1 terisi dengan 3,8 volt dan sel 2 juga terdiri dari 3,8 volt. Totalnya ada 7,6 volt. Nah, kita untuk mengetahuinya, baterai itu tersendiri kan ada dua sel ya. Satu sel itu terdiri dari 3,7 volt. 3,7 volt itu bukan menandakan penuhnya teman-teman, tapi dia menandakan kosongnya. Malah seperti ini kan, 7,4 volt Li-ion. Nah, 7,4 volt ini bukan menandakan dua sel ini penuh sebesar 7,4, tapi menandakan bahwa kosongnya itu adalah 7,4 volt. Penuhnya berapa? Satu sel itu terdiri dari 4,2. Berarti kalau penuh dia all-nya ini poinnya adalah sebesar 8,4. Sementara ini kan hanya 7,6 karena masing-masing tadi terdiri dari 3,6 dan 3,8 dan 3,8. Ini balance ya antara sel 1 dengan sel 2 teman-teman ya. Nah, untuk ini kan kita bisa ngecek kondisi baterainya. Lantas ini juga bisa kita gunakan sebagai alarm. Bagaimana cara gunakannya? Karena baterai LiPo itu atau Li-ion itu paling kosong adalah 3,7, kita jangan settingnya di 3,7. Di sini saya menggunakan 3,8. Cara settingnya cuman tinggal tekan tombol bagian ini. Teman-teman ada lihat tombolnya? Ditekan aja. Nah, off, tekan sampai 3,8. Setelah 3,8 dilepaskan aja sampai dia berkedip. Oke. Jadi nanti ketika baterai ini di bawah 3,8, contohnya 3,79, maka buzzer akan memberi sebuah informasi alarm untuk memberitahu kepada kita kalau baterainya itu sudah low gitu. Jadi sudah bisa untuk di recharging lagi gitu teman-teman ya. Dan untuk contohnya Dana bakalan gunakan dengan baterai LiPo Danang ya. Nah, baterai ini sebenarnya sudah kosong, sudah disengaja dikosongkan untuk membuktikan
karena tadi kan ini ada kosongnya itu di bawah 3,8 dikatakan low ya. Ini kita bakalan cek. Nah, dia langsung beritahu satunya 3,8, 3,6, totalnya 3,0. Nah, ini menandakan baterainya itu sudah low karena kondisinya tadi kan kita settingnya di 3,8. Berarti semua baterai yang voltasenya di bawah 3,8 dia akan menyala alarmnya. Kalau yang ini tadi kan di atas 3,8 maka dia tidak menyala alarmnya ya. Nah, ini totalnya 7,6. Sel 1 terdiri dari 3,8, sel 2 3,84. Jadi sangat balance yang ini karena Danang menggunakan charger dengan charger BMax. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas cara menggunakan BMax-nya. Dan yang ini memang Danang chargernya pakai charger bawaannya, jadi nggak balance antara sel 1 dengan sel 2 nya gitu. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman mau gunakan ini di RC sambil jalan juga bisa. Jadi kan nanti di bagian din soketnya ini langsung dicolokkan ke ISC ya. Sementara yang ininya kan dia terbebas gitu, maksudnya nggak ada dicolokkan kemana-mana. Jadi teman-teman tinggal colokkan aja ini posisinya gini. Nah udah tinggal main aja. Nanti dia ketika baterainya sudah di bawah 3,8 dia akan menyala informasi seperti tadi. Akan ada alarm pemberitahuan gitu teman-teman ya. Jadi kan sederhana ya untuk penggunaan buzzer LiPo-nya ini. Oke, jadi mungkin ini aja video singkatnya dan semoga bermanfaat ke teman-teman yang sudah nonton. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe channel Danang Oli dan di like video ini. Dan juga kalau teman-teman mau tanya-tanya, teman-teman boleh komen di bagian bawah ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.